Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syaraha sudura ahlil islami bil huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dzul izzati wal aliyul a'la. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibul khuluqil asna wa ala alihi wa ashabihi nujumid duja wattabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumil jazaa. Amma ba'du, faya ibadallah, ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jalla la'allakum tuflihun. Faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala biqaulihi yahtadil muhtadun. Sabihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu insya'allahu ala dzalika minasyahidina wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia rahimakumullah, tiada mutiara kata yang patut kita lantunkan kecuali puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmatnya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, di Masjid Maulana Yusuf Danau Sunter, dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, orang yang berjuang dalam agamanya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah ini kami mengajak saudara-saudara, marilah bersama-sama kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yaitu dengan melaksanakan segala perintah Allah serta menjauhi segala larangannya. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia rahimakumullah, pada khutbah kali ini khatib mengangkat tema apa yang harus dipahami seorang muslim terhadap agamanya. Yang harus dipahami seorang muslim terhadap agamanya ada banyak hal, tetapi di sini khatib akan membahas 3 hal saja. Pertama adalah seorang muslim harus memaknai Al-Quran sampai titik. Misalnya, la taqrabus sholata, jangan kamu mendekati sholat. Itu baru koma, belum titik. Kalau kita maknai baru koma, jangan kamu dekati sholat, berarti kita mendekati sholat saja tidak boleh, apalagi sholat. Tapi maknai sampai titik, la taqrabus sholata wa antum sukaro. An-Nisa ayat 43. Jangan kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk. Jadi kita tidak boleh mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Ayat lain, fawailul lil musallin, celaka atau neraka wail bagi orang yang sholat. Ini baru koma, belum titik. Kalau kita maknai sampai koma,
maka maknanya bagi orang yang sholat adalah neraka wail. Kita harusnya maknai sampai titik. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Surat Al-Maun ayat 4-5. Celaka atau neraka wail bagi orang yang sholat, yaitu mereka yang lalai dalam sholatnya, menunaikan sholat dengan riya apabila bersama orang yang mukmin, namun apabila tidak bersama orang mukmin mereka tidak sholat. Mereka adalah orang yang lalai dalam sholatnya. Dalam ayat lain, fankihu ma qabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba. Maka kamu nikahilah perempuan yang lain yang kamu senangi 2, 3 atau 4. Itu baru koma, belum titik. Fankihu ma qabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. An-Nisa ayat 3. Maka kamu nikahilah perempuan lain yang kamu senangi 2, 3 atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Itu baru titik. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia rahimakumullah, yang harus dipahami seorang muslim terhadap agamanya yang kedua adalah seorang muslim harus memahami tuntunan yang benar dalam menjawab bacaan ayat Al-Quran di dalam sholat maupun di luar sholat. Misalnya dalam sholat berjamaah, ketika imam membaca surat At-Tin sampai akhir, selesai imam membaca ayat terakhir, ayat ke-8 surat At-Tin, alaihissallahu bi ahkamil hakimin, bahwa sunnah seorang muslim menjawab bacaan surat tersebut dengan kalimat bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Iya benar, saya menyaksikan bahwa engkau Allah itu zat yang paling bijaksana. Hal ini dijelaskan dalam kitab Tafsir Jalalain halaman 266, bahwa dalam hadis diterangkan man qara'a watini ila akhiriha falyakul bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Begitu pula selesai imam membaca surat Al-A'la, ayat pertama yang berbunyi sabbihisma rabbikal a'la, maka sunnah seorang muslim menjawab bacaan ayat tersebut dengan kalimat subhana rabbiyal a'la 1 kali atau 3 kali membacanya. Kemudian dalam ayat lain surat Al-Ghasyiyah ayat 24, setelah ayat fayu'adzibuhullahul adzabal akbar, maka ada tuntunan doa yang dibaca adalah Allahumma a'idna min adzabik, ya Allah lindungi kami dari siksamu. Adapun doa yang dibaca di akhir surat Al-Ghasyiyah ayat 26, summa inna ilaina hisabahum, adalah doa Rabbi hasibni hisabari yasira, ya Allah ringankanlah hisab kami. Akan tetapi menjadi sebuah masalah adalah ketika imam selesai membaca surat Al-A'la ayat terakhir, yaitu ayat 19 yang berbunyi suhufi Ibrahim wa Musa, banyak makmum mengucapkan alaihi salam atau Musa kalamullah. Dari segi kata kurang tepat karena nabinya 2. Mestinya bacaannya alaihi wassalam, atas keduanya kesejahteraan, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihi salam. Akan tetapi bila ia membaca alaihi wassalam setelah rampungnya bacaan surat Al-A'la dari imamnya, sholatnya tetap sah apabila membacanya bertujuan untuk doa, bukan untuk menjawab imam. Tetapi apabila tujuannya untuk menjawab imam, maka sholatnya batal, karena an-nutsku biharfaini au harfun mubhimun amdan, berkata dengan 2 huruf atau 1 huruf yang memahamkan dengan sengaja dapat membatalkan sholat. Namun demikian, dengan kita menjawab alaihi wassalam itu pun masih tidak tepat, karena tidak ada tuntunannya dalam Al-Quran, hadis maupun pendapat ulama. Maka pilihan yang terbaik adalah diam.
atau tidak menjawab bacaan imam saat membaca ayat suhufi Ibrahim wa Musa. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia rahimakumullah, yang harus dipahami seorang muslim terhadap agamanya yang terakhir, yang ketiga adalah seorang muslim harus mengerjakan yang berguna dan meninggalkan yang tidak berguna. Kita semua maklum apa yang berguna dan apa yang tidak berguna untuk kita semua. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak berguna. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia rahimakumullah, dapat disimpulkan bahwa paling tidak ada 3 hal yang harus dipahami seorang muslim dalam memahami agamanya. Pertama adalah seorang muslim harus memaknai Al-Quran sampai titik. Kedua, seorang muslim harus memahami tuntunan yang benar, menjawab bacaan ayat dalam Al-Quran di dalam sholat maupun di luar sholat. Yang ketiga adalah seorang muslim harus mengerjakan yang berguna dan meninggalkan yang tidak berguna. Demikianlah khutbah hari ini kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan semoga Allah menjadikan kita orang yang menjalankan Islam secara kafah dan menyeluruh. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Quran surat Al-Baqarah ayat 208. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, as-sadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tahirin al-mukarramin. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, man yattaqillaha yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, wa anna Allah amarakum bil amri bada'a fihi bi nafsihi wa dhanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi wa thalathan bikum ayyuhal mu'minun. Faqala azza min qailin karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina minhum wa ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah,
Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum wa da'u yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar astaghfirullaha li wa lakum.